Nama saya Akiko, putri dari Wangsa Kekaisaran Jepang, berusia 28 tahun. Hidup saya telah diatur sejak lahir. Setiap langkah harus sempurna sesuai dengan etiket istana. Dari cara berjalan, berbicara, hingga senyum yang harus diukur tingkat kesopanannya agar tidak berlebihan atau berkurang. Saya dibesarkan di istana kekaisaran yang tenang, dikelilingi oleh tembok batu kuno dan taman yang dipangkas rapi. Segala sesuatu di Jepang adalah keteraturan, ketepatan, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Namun, kali ini, saya harus melakukan perjalanan ke Jakarta, Indonesia, untuk menghadiri konferensi rahasia tentang konservasi budaya Asia. Ini adalah misi yang ditugaskan kepada saya oleh Istana Kekaisaran sebagai perwakilan pemuda bangsawan. Saya tidak ikhlas. Sejujurnya, saya hampir tidak ingin pergi. Indonesia, di mata saya, adalah negara yang kacau, penuh dengan kerumunan, kemacetan parah, dan udara lembab panas yang membuat saya merasa lengket. Saya pernah membaca berita tentang masalah lalu lintas yang kronis, politik yang tidak menentu, dan gambar turis yang berdesakan di pasar malam. Itu bukan tempat yang layak untuk bangsawan seperti kami. Jepang kami memiliki sistem transportasi yang tepat waktu, kebersihan yang tak tercela, dan ketenangan yang menjernihkan pikiran. Tetapi di sana, saya tidak bisa membayangkan apa yang harus saya hadapi. Pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada sore hari. Udara panas terik menerpa begitu pintu pesawat terbuka. Saya merasa seperti ditampar. Kelembapan udara membuat rambut saya yang sudah ditata rapi mulai berdiri. Saya langsung mengeluh dalam hati. Mengapa harus sepanas ini? Di Tokyo, bahkan di musim panas, masih ada angin sejuk dari laut. Tapi di sini, rasanya seperti berada di dalam oven. Saya mengenakan kacamata hitam dan berjalan mengikuti rombongan. Sebuah limusin hitam mengkilap sudah menunggu. Staf hotel yang menjemput tersenyum dan membungkuk dengan sopan, tetapi saya masih merasa tidak nyaman. Semuanya terasa terlalu asing. Dalam perjalanan menuju hotel, mobil terjebak macet total. Saya melihat keluar jendela, melihat sepeda motor menyalip di antara mobil-mobil, suara klakson memekakkan telinga, dan asap knalpot mengepul di udara. Saya menghela napas panjang. Betapa jauhnya perbedaan dari kereta Shinkansen yang berjalan tepat waktu tanpa penundaan sedetik pun. Indonesia ini benar-benar kacau. Saya membayangkan pasti akan ada masalah kecil sepanjang perjalanan, seperti pemadaman listrik atau layanan yang lambat. Tetapi saya harus bersabar demi tugas kerajaan. Hotel tempat saya menginap adalah hotel mewah bintang 5 di kawasan bisnis Sudirman Tamrin. Suite saya luas, didekorasi dengan seni batik Indonesia dipadukan dengan gaya modern. Saya duduk di sofa, melepas sepatu, dan memandang pemandangan kota yang bergerak lambat di luar. Suara mesin ojek yang melaju kencang terdengar. Saya menggeleng lagi, ketidakteraturan lagi. Saya mengambil telepon, memeriksa email dari Istana Kekaisaran. Ada pesan yang memperingatkan untuk berhati-hati terhadap keselamatan di Jakarta karena adanya berita kriminalitas kecil. Saya mencibir dalam hati, ya, memang negara seperti ini. Malam itu, saya menghadiri konferensi rahasia dengan delegasi dari negara lain di ruang pribadi hotel. Semuanya berjalan lancar, tetapi saya masih merasa kesepian di tempat ini. Setelah konferensi, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel untuk bersantai. Pengawal menawarkan untuk ikut, tetapi saya menolak. Saya ingin sendirian sebentar. Saya mengenakan mantel tipis, berjalan keluar menuju lobi. Lobi hotel terang benderang. Staf menyambut saya dengan senyum dalam bahasa Inggris bercampur Indonesia. Saya mengangguk dan berjalan menuju taman di samping hotel. Tiba-tiba, limusin yang menunggu di luar menyalakan mesin dan melaju pergi. Saya terkejut. Mobil saya berlari mengejar, tetapi terlambat. Mobil itu hilang dalam kegelapan. Saya mengambil telepon untuk menelepon pengemudi, tetapi sinyal hilang. Tidak ada sinyal. Saya berdiri kebingungan di depan pintu samping hotel. Pengawal saya ada di dalam. Saya tidak berani berteriak memanggil karena takut kehilangan muka. Saya seorang putri, bukan orang biasa yang panik di jalan. Saya melihat sekeliling. Jalanan gelap gulita, hanya ada lampu dari warung makanan di pinggir jalan. Saya tidak tahu jalan. Saya bahkan tidak tahu nama lengkap hotel. Tulisan Indonesia di papan nama terlihat seperti aksara misterius. Saya mulai merasa putus asa. Indonesia ini benar-benar berbahaya, pikir saya.
Mengapa mobil bisa hilang seperti ini? Pengemudi pasti salah paham, atau lebih buruk, dicuri. Saya berdiri diam. Udara panas lembab membuat keringat membanjiri tubuh. Saya merasa seperti ditinggalkan di tengah hutan. Saya memutuskan untuk kembali ke hotel, tetapi pintu samping itu terkunci. Saya harus memutar ke pintu depan, yang berarti harus berjalan menyusuri jalan gelap sebentar. Jantung saya berdebar kencang. Saya belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Di Jepang, semuanya aman. Ada CCTV di setiap sudut. Tetapi di sini, saya mendengar gonggongan anjing dari kejauhan dan suara motor yang melaju kencang. Saya memeluk diri erat-erat, berjalan lebih cepat, dan kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Saya tersandung batu kecil di jalanan, terjatuh. Lutut saya lecet, darah mengalir. Tas tangan terlepas, telepon terlempar jauh. Saya menjerit pelan karena kesakitan dan ketakutan. Tidak adakah yang menolong, pikir saya. Negara ini. Namun kemudian, seorang pria mengendarai motor lewat. Dia langsung menghentikan motornya, turun, dan membantu saya berdiri. Dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen Indonesia. "Anda baik-baik saja, Mbak? Apakah sakit sekali?" Saya menatap wajahnya. Dia adalah orang biasa, mengenakan kaos dan celana pendek, tetapi matanya penuh perhatian. Dia mengambil telepon saya dan menelepon hotel segera. Dalam beberapa menit mobil hotel tiba. Dia membantu saya masuk ke mobil, lalu melambaikan tangan tanpa meminta imbalan apapun. Saya duduk di mobil, melihatnya pergi. Jantung saya bergetar, bukan karena sakit, tetapi karena terkejut. Pria asing itu membantu saya tanpa tahu siapa saya. Dia bahkan tidak menanyakan nama saya. Indonesia ini benar-benar aneh, pikir saya. Ketika kembali ke kamar, saya duduk. Air mata mengalir tanpa saya sadari. Saya belum pernah merasa begitu rapuh. Tetapi dalam kerapuhan itu, sesuatu mulai berubah di hati saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya duduk di ranjang suite hotel. Tangan saya masih sedikit gemetar. Lutut yang lecet sudah diperban oleh perawat hotel yang langsung datang. Dia tersenyum, berbicara bahasa Inggris dengan jelas. "Tidak apa-apa, Nona. Hanya lecet sedikit. Besok pasti sembuh." Dia mengoleskan obat dan bahkan bertanya, "Apakah Anda ingin makan sesuatu? Semangkuk bubur ayam hangat?" Saya menggeleng, tetapi dalam hati, saya terkejut. Dia tidak tahu siapa saya, tetapi merawat saya seperti keluarga. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan pria ojek itu masih melekat. Dia menolong saya tanpa mengharapkan apa-apa, lalu menghilang dalam kegelapan. Saya pernah berpikir orang Indonesia adalah orang yang memanfaatkan turis dari berita yang saya baca, tetapi malam ini, itu bertentangan dengan semua yang saya yakini. Saya bangkit, membuka laptop, dan mencari informasi tentang Jakarta di malam hari. Hasil pencarian mengatakan, Jakarta adalah salah satu kota yang relatif aman bagi turis, terutama wanita yang berjalan sendirian di malam hari. Saya menertawakan diri sendiri dalam hati. Aman? Saya baru saja jatuh dan mobil saya hilang. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi untuk bersiap menghadiri konferensi. Rombongan datang meminta maaf soal limusin semalam. Pengemudi salah paham, mengira saya sudah naik, lalu kembali lebih dulu. Saya melambaikan tangan, mengatakan tidak apa-apa, tetapi dalam hati masih terkejut dengan kejadian semalam. Saya memutuskan untuk tidak menggunakan mobil pribadi lagi. Saya akan mencoba menggunakan sistem transportasi umum Indonesia untuk membuktikan bahwa itu sekacau yang saya pikirkan. Saya berjalan keluar hotel, menuju stasiun MRT Jakarta terdekat. Staf hotel menawarkan untuk memanggil taksi, tetapi saya menolak. "Saya ingin mencoba sendiri," kata saya. Dia tersenyum dan memberikan petunjuk arah yang sangat rinci. Jalanan pagi masih panas, tetapi ada angin sejuk dari arah teluk berhembus pelan. Saya mengikuti papan petunjuk yang tertulis jelas dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Tidak lama kemudian, saya tiba di stasiun. Stasiun MRT lebih bersih dari yang saya bayangkan. Lantai marmernya mengkilap. Ada mesin penjual tiket otomatis yang mendukung banyak bahasa termasuk Jepang. Saya sedikit terkejut. Saya menekan untuk membeli tiket menuju stasiun tempat konferensi akan diadakan. Harganya sangat murah dibandingkan dengan kereta bawah tanah di Tokyo. Mesin tiket bekerja cepat, tidak ada antrean panjang. Saya naik eskalator ke peron. Kereta tiba tepat waktu, tidak lebih dari 1 menit. Di dalam gerbong, udaranya sejuk dengan AC, kursinya bersih, tidak ada bau apek. Penumpang berdiri berbaris rapi,
tidak berdesakan seperti yang saya takutkan. Saya berdiri memegang pegangan, melihat keluar jendela, melihat Jakarta dari sudut pandang tinggi. Gedung pencakar langit berselang-seling dengan bangunan kuno. Itu lebih indah dari yang saya bayangkan. Saya mulai meragukan diri sendiri, mengapa saya punya prasangka seperti ini. Namun kemudian, kekurangan pertama benar-benar muncul. Ketika kereta tiba di satu stasiun, pintu terbuka, dan orang-orang berdesakan keluar dengan cepat. Saya sedikit terdorong, tas tangan saya hampir terlepas. Saya mengeluh dalam hati, jika lalu lintas di darat macet separah itu, di kereta pun masih kacau. Indonesia ini memang menyukai kekacauan. Saya turun di stasiun tujuan, berjalan ke jalan utama untuk mencari taksi menuju tempat konferensi. Tetapi taksi menolak untuk pergi, beralasan macet. Saya sedikit marah, tetapi kemudian, seorang pria yang juga sedang menunggu taksi menoleh dan berbicara, "Anda mau kemana, Mbak? Kalau macet parah, saya bisa panggilkan Grab." Dia mengambil teleponnya, membuka aplikasi Grab. Mobil tiba dalam 3 menit. Mobilnya bersih, AC-nya dingin, pengemudinya sopan, berbicara bahasa Inggris, dan yang terpenting, harganya jauh lebih murah daripada limusin kemarin. Dalam perjalanan, pengemudi mengajak saya berbicara. "Dari Jepang, ya? Selamat datang di Jakarta. Jakarta memang macet, tapi kami punya banyak pilihan." Dia tersenyum melalui kaca spion. Saya bertanya tentang kemacetan. Dia menjelaskan bahwa sistem aplikasi membantu memecahkan banyak masalah, dan ada juga ojek yang aman untuk jarak pendek. Saya mendengarkan dengan terkejut. Sistem ini lebih maju dari yang saya kira. Di Jepang, kami punya taksi mahal dan harus melambai sendiri, tetapi di sini satu aplikasi menyelesaikan semuanya. Mobil tiba di tempat konferensi tepat waktu. Saya turun, berterima kasih kepada pengemudi. Dia membungkuk dan pergi. Saya berdiri tertegun di depan gedung. Lalu lintas yang saya kritik pagi ini ternyata diatasi dengan teknologi yang cepat dan mudah diakses. Saya berjalan masuk ke ruang konferensi. Hati saya masih bingung. Konferensi dimulai. Delegasi dari negara lain sudah lengkap. Saya duduk mendengarkan presentasi tentang konservasi budaya, tetapi pikiran saya melayang memikirkan kejadian pagi ini. Saat istirahat, saya berjalan keluar untuk menghirup udara. Seorang wanita dari delegasi Malaysia datang menyapa, "Anda putri dari Jepang, kan? Tadi pagi saya lihat Anda naik MRT. Nyaman, ya?" Saya tersenyum kecut. "Ya, saya tidak menyangka sebaik ini." Dia tertawa. "Orang sering berpikir Indonesia kacau, padahal sistem transportasi di sini sangat canggih, terutama bagi orang yang tidak tahu jalan." Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya mulai gelisah. Mengapa semuanya bertentangan dengan prasangka saya? Sore itu, setelah konferensi, saya memutuskan untuk menjelajah lebih jauh. Saya naik MRT menuju pusat perbelanjaan terdekat untuk membeli oleh-oleh. Saya berjalan ke Pacific Place, sebuah pusat perbelanjaan yang terhubung langsung dengan stasiun MRT. Saya pernah mendengar namanya dari dokumen perjalanan, tetapi mengira itu hanya mal biasa untuk turis. Tetapi ketika melangkah masuk, saya harus berhenti. Mal itu sangat besar, terang benderang dengan lampu LED yang berubah warna sesuai irama musik lembut. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan saya. Ada air mancur di tengah yang airnya memancar seperti pertunjukan balet. Saya melihat sekeliling. Toko-toko merek kelas dunia berjejer. Gucci, Louis Vuitton, Chanel. Semuanya terlihat semewah Ginza di Tokyo. Saya berjalan menuju zona makanan. Ada food court raksasa yang menyatukan makanan dari seluruh dunia. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah restoran Indonesia otentik dengan koki yang berdiri memasak makanan segar di depan mata. Aroma rendang dan sate lilit yang harum tercium di hidung. Saya kebetulan lapar, jadi saya memutuskan untuk mencoba memesan. Saya menunjuk menu. Pelayan tersenyum dan berbicara bahasa Inggris bercampur Jepang, "Nasi goreng, ya? Jangan terlalu pedas, ya?" Saya terkejut. Bagaimana dia tahu bahasa Jepang? Dia menjelaskan bahwa dia pernah bekerja di Jepang selama setahun dan kembali bekerja di sini karena Indonesia sekarang lebih baik daripada dulu. Makanan disajikan dengan cepat. Rasanya pedas, tetapi gurih. Saya makan sambil berpikir, layanan di sini lebih sempurna dari yang saya kira. Semua staf tersenyum, membantu tanpa diminta. Bahkan ketika saya menumpahkan air, staf segera datang membersihkan tanpa mengeluh sedikit pun. Setelah selesai makan, saya berjalan ke lantai buku. Ada toko buku besar, Kinokuniya,
yang penuh dengan buku berbahasa Jepang. Saya mengambil satu buku, membacanya, dan duduk di sudut yang tenang. Tetapi kemudian, kejutan baru datang. Saya bangkit untuk pergi ke toilet. Toilet di mal itu sebersih hotel bintang 5. Ada petugas kebersihan yang berdiri di setiap lantai. Dia membungkuk ketika saya masuk. Bahkan ada hand cream, parfum, dan tisu toilet berkualitas tinggi gratis. Saya berdiri mencuci tangan, melihat ke cermin, dan berpikir dalam hati, saya pernah mengkritik kebersihan Indonesia, tetapi tempat ini lebih bersih daripada beberapa mal di Jepang. Keluar dari mal, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, di sekitar area perbelanjaan yang ramai. Jalanan pejalan kaki penuh dengan anak muda yang berpakaian modis. Musik keras dari toko-toko dan aroma street food tercium. Saya takut karena mendengar berita tentang pencopetan, tetapi saya terus berjalan. Tidak ada yang mengganggu saya. Sebaliknya, penjual buah tersenyum dan bertanya, "Mau beli durian, Mbak? Manis sekali." Saya menggeleng, tetapi dia tetap tersenyum. Saya duduk di bangku umum, mengamati orang-orang di sekitar. Keluarga Indonesia berjalan bergandengan tangan, remaja berfoto selfie, turis asing tersenyum. Semua orang terlihat bahagia. Saya mengambil telepon, mengecek waktu, jam 10 malam. Tetapi jalanan masih terang benderang dan aman. Saya pernah berpikir Jakarta di malam hari berbahaya, tetapi malam ini, saya berjalan sendirian tanpa rasa takut. Ada polisi turis yang berpatroli secara berkala, berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Saya naik MRT kembali ke hotel. Kereta masih berjalan normal meskipun sudah larut malam, penumpang berkurang, tetapi masih tertib. Saya duduk, melihat keluar jendela, melihat lampu dari gedung pencakar langit yang menerangi seluruh kota. Hati saya mulai tenang. Hari ini, saya hanya menemukan hal-hal baik, sistem transportasi yang nyaman, mal mewah, layanan yang hangat, dan keamanan malam yang tidak saya duga. Tetapi saya masih meragukan diri sendiri. Apa yang saya temukan hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari kebaikan Indonesia. Saya telah membaca banyak berita negatif, masalah lalu lintas, masalah sosial. Pasti ada kekurangannya. Saya seorang putri, harus punya penilaian kritis. Kembali ke hotel, saya mandi, lalu berbaring. Kelelahan membuat saya tertidur pulas. Tetapi dalam mimpi saya melihat seekor garuda besar, lambang negara Indonesia, berdiri di tengah Jakarta. Ia mengepakkan sayapnya seolah menyambut saya. Saya bangun pagi, hati saya masih bingung. Hari ini adalah hari terakhir konferensi. Saya bangun pagi, turun untuk sarapan di buffet hotel. Makanannya beragam, ada Jepang dan Indonesia. Saya mencoba bubur ayam Indonesia. Rasanya gurih. Pelayan tersenyum dan bertanya, "Enak, Mbak?" Saya mengangguk, "Enak sekali." Dia senang seperti mendapat pujian dari anggota keluarga. Selama konferensi, saya mempresentasikan tentang konservasi budaya Jepang. Delegasi lain memuji, tetapi seorang perwakilan dari Indonesia berbicara, "Di Jepang ada upacara minum teh, tetapi di Indonesia, kami punya wayang kulit yang tak kalah indahnya loh." Dia tersenyum dan menceritakan kisahnya. Saya mendengarkan dengan tertarik. Setelah konferensi, dia mengundang saya untuk melihat festival kecil malam ini, tetapi saya menolak karena harus kembali ke Jepang besok. Sore itu, saya berjalan-jalan di sekitar hotel lagi. Kali ini saya melihat patung Garuda kecil di depan pintu masuk. Ia terlihat gagah. Saya tersenyum tanpa sadar. Garuda, simbol Indonesia yang pernah saya abaikan. Malam itu, saya duduk di kamar, melihat pemandangan kota Jakarta. Matahari terbenam. Cahaya jingga memantul di jendela gedung. Saya menghela napas. Tempat ini tidak seperti yang saya pikirkan. Itu bersih, teratur, aman, dan penuh dengan kebaikan hati. Namun, saya masih belum yakin. Mungkin saya hanya beruntung. Indonesia pasti punya sisi gelap yang belum saya lihat. Saya mematikan lampu, tidur dengan pikiran yang bergejolak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saya salah sejak awal, tetapi babak pertama belum berakhir. Krisis yang sebenarnya sedang menunggu di babak berikutnya. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan lebih segar dari yang saya kira. Jendela suite terbuka, menyambut sinar matahari pagi yang memantul di gedung-gedung yang bergerak perlahan. Saya melihat jam, masih ada waktu sebelum pesawat kepresidenan kembali ke Jepang sore nanti. Saya memutuskan untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk menjelajahi Jakarta lebih jauh, untuk memastikan apakah yang saya temukan kemarin hanyalah keberuntungan sementara atau memang kenyataan. Saya mengenakan pakaian kasual,
bukan pakaian kerajaan, dan berjalan keluar hotel tanpa memberitahu pengawal. Saya benar-benar ingin sendirian. Saya naik MRT menuju Rumah Sakit Pondok Indah, salah satu rumah sakit terkenal yang saya baca di dokumen konferensi kemarin. Saya pernah mendengar namanya, tetapi mengira itu hanya rumah sakit untuk turis kaya. Tidak mungkin bisa dibandingkan dengan sistem medis Jepang yang maju dan akurat. Saya merasakan sedikit sakit kepala akibat panas kemarin, jadi saya berpikir untuk mencoba memeriksakan diri untuk membuktikan bahwa tempat ini lebih rendah dari yang saya yakini. Sesampainya di rumah sakit, saya terkejut dengan ukurannya. Gedung tinggi, modern, seperti rumah sakit di Tokyo, tetapi lebih besar. Saya berjalan masuk. Lobi luas. Ada petugas resepsionis yang tersenyum, berbicara bahasa Inggris dan Jepang dengan lancar. "Selamat datang. Sudah buat janji, Nona?" Saya bilang saya datang walk-in untuk pemeriksaan umum. Dia mengetik data di komputer dan memberikan kartu antrean segera. Tidak perlu menunggu lama. Saya duduk menunggu di ruangan yang sangat bersih. Ada TV yang menayangkan film dokumenter kesehatan dalam bahasa Inggris. Tidak sampai 10 menit, seorang perawat memanggil nama saya. Dia membawa saya ke ruang pemeriksaan, mengukur tekanan darah, pemeriksaan darah awal dengan mesin otomatis, semuanya cepat. Saya mengeluh dalam hati. Bagaimanapun, pasti lebih lambat dari sistem Jepang yang menggunakan robot. Kemudian seorang dokter wanita masuk, usianya sekitar 40-an, berbicara bahasa Inggris dengan jelas. "Selamat siang, Anda Akiko, kan? Saya dokter penyakit dalam. Ada keluhan sakit kepala?" Dia menanyakan riwayat kesehatan secara rinci, lalu mengambil tablet. "Saya akan menggunakan AI untuk analisis awal, ya." Layar menunjukkan grafik kadar hormon, gula darah, dan bahkan pola tidur dari data yang saya berikan. Dia menjelaskan, "Anda stres karena panas dan perjalanan, Nona, tapi tidak serius. Kami punya program pemulihan dengan VR jika Anda ingin mencoba." Saya terkejut. VR? Di Rumah Sakit Indonesia? Dia membawa saya ke ruang khusus. Saya memakai kacamata VR dan melihat diri saya berjalan-jalan di Taman Jepang virtual. Angin berembus, suara burung, suara air terjun. Semuanya terasa begitu nyata sehingga saya lupa sedang berada di rumah sakit. AI menyesuaikan tingkat intensitas berdasarkan denyut nadi saya. Setelah 10 menit, saya melepas kacamata. Saya merasa sangat rileks. "Ini lebih maju daripada beberapa rumah sakit di Jepang," gumam saya tanpa sengaja. Dokter tersenyum. "Kami berinvestasi dalam teknologi untuk pasien, Nona. Bukan hanya mengobati, tetapi juga mencegah." Saya keluar dari rumah sakit dengan resep dan saran. Biayanya tidak semahal yang saya kira, dan yang penting, semuanya cepat, tidak perlu menunggu lama. Saya berjalan keluar, melihat gedung rumah sakit, lalu menggeleng. Saya masih melihat jalanan di sekitarnya. Beberapa restoran terlihat tua, tidak modern. Tetapi ketika masuk ke rumah sakit, saya seperti terlempar ke masa depan. Sistem AI, VR, analisis data real-time. Itu melebihi yang saya harapkan. Dalam perjalanan kembali, saya naik MRT lagi. Tetapi kali ini, kereta sedikit tertunda karena jam sibuk. Saya mengeluh dalam hati. Lagi-lagi, lalu lintas ini. Kemudian, pengumuman di kereta terdengar dalam bahasa Inggris dan Jepang. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Kami telah menyiapkan bus shuttle gratis di stasiun berikutnya." Dalam beberapa menit, bus tiba. Penumpang turun dan naik bus dengan tertib. Tidak ada yang mengeluh atau saling mendorong. Saya naik bus. AC-nya dingin. Pengemudi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Mbak. Kita pasti sampai." Saya duduk, berpikir dalam hati. Saya pikir mereka lambat dan tidak sistematis. Tetapi sebenarnya, itu adalah kesabaran dan kesiapan yang membuat semuanya berjalan lancar. Saya pernah mengkritik, tetapi sekarang, itu tidak penting dibandingkan dengan kekuatan mereka. Sore itu, saya pergi ke universitas terkenal, Universitas Indonesia, untuk melihat pameran yang diundang oleh delegasi konferensi kemarin. Saya pikir itu hanya universitas biasa di negara berkembang. Tetapi sesampainya di sana, saya terperangah. Kampusnya luas, taman hijau, gedung modern bercampur dengan arsitektur tradisional Indonesia. Saya berjalan ke gedung Fakultas Teknik, pameran tentang AI dan robotika. Seorang mahasiswa muda datang menyapa, "Selamat datang, Mbak. Dari Jepang ya? Nama saya Nizam. Saya mahasiswa, tahun keempat di sini." Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar, bahkan bisa bahasa Jepang sedikit.
Saya pernah pertukaran pelajar di Tokyo selama setahun, katanya. Saya terkejut. Dia membawa saya melihat proyek robot yang membantu lansia menggunakan AI untuk mempelajari perilaku manusia. Kami mungkin kalah dari Jepang dalam beberapa teknologi, tetapi kami menang dalam penerapan ke kehidupan nyata, Mbak, jelasnya. Seperti robot ini, membantu orang tua di pedesaan yang tidak punya anak. Saya mengajukan pertanyaan sulit tentang algoritma. Dia bisa menjawab semuanya, bukan hanya menghafal, tetapi berpikir analitis secara mendalam. Saya melihat mahasiswa lain bekerja kelompok dengan tekun. Mata mereka penuh semangat. Saya pernah berpikir mahasiswa Indonesia hanya menghafal, tidak kreatif. Tetapi di sini, mereka cerdas dan kreatif di luar dugaan. Saat melihat pameran, saya melihat patung Garuda kecil di atas meja proyek. Itu logo tim kami. Garuda Indonesia, kuat dan progresif, Nizam menjelaskan. Saya tersenyum. Garuda lagi. Saya keluar dari universitas dengan terkesan, tetapi masih ada sedikit kritik dalam hati. Bahasa Indonesia terdengar sulit dan rumit, tetapi mereka berbicara bahasa Inggris dan Jepang lebih lancar daripada teman-teman saya di istana. Itu membuat saya sedikit malu pada diri sendiri. Malam itu, saya kembali ke hotel untuk bersiap-siap kembali, tetapi hati saya masih bergejolak. Hari ini, saya melihat teknologi medis yang maju dan bakat pemuda Indonesia yang melebihi saya. Segalanya membuka mata saya sedikit demi sedikit. Tetapi saya masih tidak tahu bahwa krisis yang sebenarnya sedang menunggu di depan. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Mengapa ini bisa terjadi? Malam itu, di hotel, saya duduk di depan komputer, mencari informasi lebih lanjut tentang Indonesia. Saya mencari tentang pendidikan dan inovasi. Hasilnya membuat saya terperanjat. Beberapa universitas Indonesia menduduki peringkat dunia di bidang teknologi dan kedokteran. Peneliti Indonesia memenangkan banyak penghargaan internasional, dan startup di Jakarta berkembang pesat setara dengan Silicon Valley. Saya menutup komputer, menghela napas panjang. Saya pernah berpikir Indonesia jauh di belakang Jepang, tetapi sebenarnya, dalam beberapa aspek, mereka memimpin. Keesokan paginya adalah hari terakhir sebelum kembali. Saya memutuskan untuk menjelajahi satu tempat lagi yang direkomendasikan Nizam kemarin, Digital Hub Jakarta, pusat teknologi di Jakarta. Saya naik taksi. Dalam perjalanan, terjadi kemacetan lagi. Saya mengeluh dalam hati, lalu lintas ini benar-benar menjengkelkan. Tetapi pengemudi taksi tertawa. Macet pagi, Mbak. Tapi nanti juga terurai. Mau saya putarkan musik, Mbak? Dia memutar musik Indonesia yang lembut, lalu mengajak saya berbicara tentang sepak bola. Saya tersenyum kecut, tetapi dalam hati, saya merasa santai. Kemacetan yang saya kritik justru menjadi kesempatan untuk berbicara dengan orang lokal. Sesampainya di Digital Hub Jakarta, saya terperangah lagi. Itu bukan hanya gedung perkantoran, tetapi sebuah ekosistem lengkap dengan coworking space, startup incubator, dan cafe modern. Orang-orang berjalan ke sana kemari, beberapa memegang laptop, beberapa rapat di luar ruangan. Saya berjalan masuk ke gedung utama. Ada papan sambutan dalam bahasa Inggris dan Jepang, "Welcome to Indonesia's Tech Future." Seorang wanita muda datang menyapa. "Selamat datang. Mau tur? Gratis." Dia bernama Risa, seorang pemandu sukarela. Dia membawa saya berkeliling. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar, bahkan bisa bahasa Jepang karena pernah belajar di Osaka. "Di sini ada lebih dari 200 startup, Mbak. Kami saling membantu, bukan hanya bersaing," jelasnya. Dia membawa saya ke lab yang memiliki robot dan drone yang benar-benar terbang. Kemudian, dia membawa saya ke panggung kecil di mana sedang ada pitch event. Pebisnis muda naik untuk mempresentasikan ide startup mereka. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Dia berbicara tentang aplikasi yang membantu petani mendeteksi penyakit tanaman dengan AI. Kami menggunakan drone untuk mengambil gambar sawah, lalu AI menganalisis dan mengirim hasilnya ke petani melalui WhatsApp, Telegram segera, katanya dengan penuh semangat. Matanya berbinar. Juri mengajukan pertanyaan sulit. Dia bisa menjawab semuanya. Saya duduk mendengarkan dan berpikir, ini bukan hanya hafalan, ini adalah inovasi nyata. Setelah pitch selesai, pemuda itu datang menyapa saya, "Anda dari Jepang ya?" "Nama saya Arya, saya pernah magang di Tokyo. Jepang hebat dalam presisi, tapi Indonesia kami hebat dalam adaptasi." Dia tersenyum dan menceritakan bahwa startupnya juga mendapat pendanaan dari Jepang. Saya bertanya, "Mengapa Anda memilih untuk melakukannya di sini?"
"Mengapa tidak pergi ke Jepang?" Dia menjawab, "Karena di sini, peluang terbuka lebar, Mbak. Kami tidak perlu menunggu usia atau jabatan. Kami bisa langsung melakukannya." Saya terus berkeliling. Ada zona untuk anak-anak yang mengajarkan coding dengan game. Anak-anak kecil duduk bermain robot Lego yang bisa bergerak. Saya melihat keluarga datang bersama. Orang tua mendukung anak-anak mereka. Saya teringat Jepang, di mana anak-anak tertekan oleh ujian masuk. Tetapi di sini, itu menyenangkan dan kreatif. Saat berjalan, Risa mengajak saya ke kafe. Dia membelikan saya kopi. "Di sini, semua orang saling membantu, Mbak. Bukan hanya bisnis, tetapi komunitas," katanya. Saya menyeruput kopi, melihat sekeliling. Orang-orang dari berbagai negara, Jepang, Cina, India, Eropa, semua tersenyum dan saling menyapa. Saya merasa hangat secara aneh. Tetapi kemudian, kekurangan muncul lagi. Saya melihat satu sudut bangunan yang masih dalam konstruksi, debu mengepul, dan suara mesin berisik. Saya berpikir dalam hati, lihat, masih belum sempurna. Beberapa bagian tua dan sedang berkembang, tetapi secara keseluruhan, itu tidak penting, karena energi orang-orang di sini yang mendorong segalanya. Sore itu, saya pergi ke Pasar Santa atas rekomendasi Risa untuk melihat sisi budaya yang sebenarnya. Saya pikir akan kacau dan kotor, tetapi sesampainya di sana, pasar itu luas, meskipun tidak sebesar Chatuchak, tetapi diatur menjadi zona yang jelas, tidak semrawut yang saya kira. Para pedagang tersenyum, menawar harga dengan ceria. Saya membeli souvenir berupa patung Garuda kayu ukiran. Pengukir itu berkata, "Garuda adalah simbol Indonesia, Nona, kuat tetapi berhati mulia." Saya berjalan lagi, melihat banyak turis asing membeli barang, tetapi tidak ada yang ditipu. Penjual jujur. Saya mencoba menawar harga. Dia tertawa, lalu memberikan diskon tanpa marah. Saya membeli kain batik Indonesia untuk dibawa kembali ke Istana Kekaisaran. Malam itu, saya naik kereta bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk naik pesawat kembali. Dalam perjalanan, saya melihat ke luar jendela, melihat Jakarta yang mulai terang dengan lampu malam. Hati saya penuh dengan gambar, teknologi medis yang maju, startup yang kreatif, mahasiswa yang cerdas, dan kebaikan hati yang hangat. Tetapi saya masih punya pertanyaan dalam hati. Saya punya asma sejak kecil. Jika kambuh di sini, bagaimana jadinya? Saya pernah berpikir, sistem Indonesia tidak siap, tetapi setelah melihat rumah sakit, mungkin tidak demikian. Pesawat kepresidenan sudah menunggu. Saya naik ke pesawat, duduk di kursi mewah. Pengawal bertanya, "Menyenangkan, Yang Mulia?" Saya tersenyum, lebih dari yang saya kira. Pesawat lepas landas. Saya melihat ke bawah ke daratan Indonesia yang perlahan mengecil. Saya tidak tahu bahwa ini bukan perpisahan, tetapi awal dari serangkaian kejutan yang lebih intens. Saya tidak bisa mempercayai mata saya, tetapi kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Pesawat kepresidenan lepas landas dari Soekarno-Hatta. Saya duduk, melihat keluar jendela. Lampu Jakarta perlahan memudar dalam kegelapan. Hati saya masih penuh dengan gambar dari 2 hari terakhir. Rumah sakit yang menggunakan AI untuk menganalisis penyakit dalam sekejap, startup yang didirikan oleh pemuda 20-an, mahasiswa yang berbicara bahasa Jepang lebih lancar dari saya. Semua ini sedikit demi sedikit menggerogoti prasangka saya, tetapi saya masih teguh pada keraguan. Indonesia mungkin baik dalam beberapa sudut, tetapi dalam hal penting seperti kesehatan, saya punya asma sejak kecil. Jika kambuh mendadak, sistem mereka pasti tidak sesiap Jepang. Saat terbang, saya merasa sedikit sesak di dada. Udara di pesawat terlalu kering. Saya minum air, mencoba bersantai, tetapi perasaan itu perlahan menjadi lebih kuat. Napas tersendat, dada sesak. Saya menekan tombol panggil pramugari. Dia datang segera. "Ada apa, Yang Mulia?" Saya berbisik, "Asma kambuh." Wajahnya pucat, tetapi dia tenang. "Tunggu, kami punya alat bantu, tetapi pesawat sedang terbang di atas laut. Kita harus mendarat darurat di bandara terdekat." Kapten segera mengumumkan, "Karena adanya keadaan darurat medis penumpang, kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Membutuhkan waktu 45 menit. Saya terperanjat. Kita kembali ke Indonesia lagi. Pengawal saya bergegas memberikan inhaler, tetapi saya tahu itu tidak cukup. Napas saya terengah-engah. Jantung berdebar kencang. Penglihatan saya kabur. Saya berpikir dalam hati, ini dia. Indonesia akan membuktikan dirinya. Jika sistemnya tidak bagus,
saya mungkin tidak selamat. Pesawat mendarat dengan mulus. Pintu terbuka. Ambulans sudah menunggu dengan tim medis. Saya digotong keluar di atas tandu. Seorang dokter mengenakan masker, berbicara bahasa Inggris. Kami tahu riwayat Anda dari sistem, asma. Ada riwayat alergi obat tertentu. Benar. Saya mengangguk. Mereka segera menyuntik dan memberikan oksigen. Tidak ada pertanyaan berulang. Semuanya cepat. Seperti latihan. Ambulans melesat menuju rumah sakit Pondok Indah yang saya kunjungi kemarin. Sirene berbunyi. Tetapi mobil-mobil di jalan langsung memberi jalan. Saya berbaring melihat langit-langit mobil. Keringat membanjiri, tetapi tim medis di mobil menggunakan tablet yang terhubung. Data real time. CO2 rendah, tingkatkan oksigen. Mereka berbicara sebagai tim, tidak panik. Sesampainya di rumah sakit, ruang gawat darurat sudah siap. Dokter yang sama seperti kemarin langsung datang, Anda Akiko, kami punya data Anda dalam sistem, AI sedang menganalisis. Dia menyuntikkan obat pelebar bronkus formula khusus, yang disesuaikan dengan genetika dari darah yang diperiksa kemarin. Layar menampilkan grafik paru-paru 3D real time. Kambuh karena stres dan udara kering. Kami akan menggunakan nebulizer campuran jamu herbal Indonesia yang mengurangi peradangan dengan cepat. Napas saya lega dalam 10 menit. AI merekomendasikan program pemulihan segera. Besok, Anda bisa berjalan normal, kata dokter. Saya berbaring di ruang ICU pribadi, bersih, modern, dengan jendela menghadap pemandangan kota. Tim perawat bergantian datang setiap jam, menghibur dengan hangat. Jangan khawatir, kami pasti merawat Anda dengan baik. Malam itu, saya berpikir, saya pernah mengkritik sistem Indonesia yang lambat dan tidak siap, tetapi malam ini, semuanya lebih cepat dari Jepang. Data terhubung di seluruh sistem. Respon darurat dalam hitungan menit, dan yang penting, kebaikan hati yang membuat saya tidak merasa sendirian. Keesokan paginya, saya pulih dengan sangat cepat. Dokter datang dengan tablet, lihat ini, Nona. Grafik paru-paru Anda normal kembali. Kami menganalisis dari DNA bahwa Anda merespon baik dengan formula ini. Dia menjelaskan secara rinci. Saya bertanya, mengapa bisa secepat ini? Dia tersenyum. Kami menggunakan big data dari jutaan pasien. AI belajar setiap hari, dan tim kami dilatih untuk keadaan darurat orang asing. Saya bangkit, bisa berjalan. Pengawal tiba, wajahnya pucat. Yang mulia, kita kembali ke Jepang sekarang? Saya menggeleng. Tidak. Saya ingin tinggal sebentar lagi. Saya berjalan keluar dari rumah sakit, berterima kasih kepada tim medis. Mereka membungkuk, menolak tip. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya melihat papan nama, Indonesia Medical Hub. Saya tersenyum. Saya pernah berpikir mereka tertinggal, tetapi sebenarnya, dalam hal kehidupan, mereka memimpin. Tetapi ketegangan belum berakhir. Benih krisis sudah tertanam. Asma saya kambuh karena stres, tetapi stres yang sebenarnya akan datang. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Saya kembali ke hotel dengan perasaan yang bergejolak. Dada saya masih terasa sedikit sesak, tetapi bukan lagi karena asma. Itu adalah keputusasaan yang datang seperti gelombang raksasa. Saya duduk di sofa. Tangan saya gemetar. Pengawal saya berdiri menunggu perintah dengan ekspresi khawatir. Yang mulia, kita kembali ke Jepang. Istana Kekaisaran sedang menunggu laporan. Saya menggeleng. Tidak, saya belum siap. Tetapi dalam hati saya tahu saya membohongi diri sendiri. Setelah keluar dari rumah sakit, saya memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian lagi untuk menjernihkan pikiran. Saya naik MRT ke pasar malam yang pernah Risa rekomendasikan. Saya mengenakan mantel tipis, berjalan keluar dari stasiun saat matahari terbenam. Orang-orang mulai ramai, aroma makanan tercium, musik keras dari toko-toko. Saya terus berjalan, mencoba melupakan sesak di dada. Tetapi kemudian, serangan itu datang lagi, lebih parah dari sebelumnya. Dada sesak, sulit bernapas. Saya berhenti, mengambil inhaler dari tas, tetapi jatuh ke lantai. Saya membungkuk untuk mengambilnya, tetapi dunia berputar. Saya jatuh di tengah pasar. Orang-orang di sekitar terkejut. Ada apa? Teriak seseorang. Saya mencoba berbicara, terengah-engah, tetapi suara saya lemah. Kekacauan kecil. Orang-orang berdesakan. Saya terbaring di tanah, napas terengah-engah, penglihatan kabur. Saya berpikir dalam hati, ini dia. Berakhir sudah. Di tengah pasar yang kacau seperti ini, siapa yang akan membantu?
Sistem darurat yang saya puji pagi ini pasti tidak akan tiba tepat waktu. Saya sangat putus asa. Air mata mengalir. Saya seorang putri. Mengapa harus mati di sini? Tetapi kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Seorang penjual makanan melihat saya. Dia berteriak, "Asma, cepat telepon 119. Dia membungkuk, membantu saya berdiri, dan memberikan inhaler yang dia miliki. Dia mengatakan putranya juga menderita asma. Orang-orang di sekitar tidak berdesakan, tetapi membantu membuka jalan. Seorang wanita muda menelepon, lokasi Pasar Santa, Pasar Blok M, di depan menara, pasien asma kambuh parah. Dia berbicara dengan jelas, mengirimkan koordinat GPS segera. Tidak sampai 4 menit, ambulans tiba. Sirene berbunyi, tim medis melompat keluar, membawa peralatan lengkap. Kami tahu riwayat Anda dari sistem rumah sakit Pondok Indah. Data terhubung semua, kata kepala tim. Mereka menyuntik, memberikan oksigen, dan menggunakan AED untuk memeriksa jantung. Semuanya profesional. Napas saya lega, tetapi saya masih lemah. Pasar yang saya kira kacau berubah menjadi jaringan bantuan. Penjual menutup warungnya, membantu mengangkat tandu. Pedagang lain membantu mengangkat saya ke mobil. Polisi turis datang mengendalikan kerumunan. Buka jalan. Tidak ada yang merekam atau mengerumuni. Semua orang membantu, seolah-olah saya adalah anggota keluarga mereka. Ambulans melesat ke rumah sakit, menembus kemacetan dengan sistem lampu hijau otomatis. Tim medis di mobil menggunakan tablet. AI merekomendasikan formula obat khusus sesuai DNA Anda. Suntik sekarang. Mereka menjelaskan kepada saya meskipun saya sedang terengah-engah. Jangan takut, Nona. Kami melatih situasi seperti ini setiap bulan. Air mata saya mengalir, bukan karena sakit, tetapi karena terharu. Sesampainya di rumah sakit, ruang gawat darurat sudah menunggu lagi. Dokter yang sama berlari datang. Anda Akiko. Kami melacak dari GPS di telepon Anda. Dia memerintahkan tim untuk menggunakan nebulizer herbal campuran steroid yang disesuaikan dengan grafik real-time. Layar besar menunjukkan paru-paru saya dalam 3D. Peradangan berkurang di depan mata saya. Dalam 20 menit, napas saya normal. Saya berbaring di ruang ICU lagi, tetapi kali ini, saya tidak takut. Tim perawat bergantian datang menghibur. Anda sangat kuat, Nona. Anda berhasil melewati krisis. Saya bertanya, mengapa bisa secepat ini? Dia menjawab, sistem terpadu Indonesia menghubungkan rumah sakit, bandara, polisi, dan bahkan aplikasi di telepon warga. AI memprediksi dan mengirim tim terlebih dahulu. Kami telah menyelamatkan banyak orang seperti Anda. Malam itu, pengawal tiba, wajahnya pucat. Yang mulia, Istana Kekaisaran memerintahkan untuk segera kembali. Tetapi saya menggeleng. Saya bilang saya aman dan saya harus belajar lebih banyak. Saya melihat keluar jendela, melihat patung Garuda di taman rumah sakit. Ia mengepakkan sayapnya seolah memberi semangat. Semua kekurangan yang pernah saya miliki, kemacetan, kekacauan pasar, udara panas, bahasa yang sulit lenyap sama sekali. Sistem penyelamat yang cepat, kebaikan hati dari orang asing, teknologi yang melebihi saya. Itu membuat saya melihat bahwa semua kelemahan itu tidak penting. Saya menangis sendirian di kamar mandi. Air mata rasa malu. Saya terlalu sombong. Indonesia tidak lebih rendah, tetapi dalam hal kehidupan dan kemanusiaan, mereka jauh lebih hebat dari yang pernah saya kenal. Tetapi kemudian, hal yang tidak terduga terjadi lagi. Pintu kamar terbuka. Dokter masuk dengan tablet. Anda Akiko, ada kabar baik. Kami telah menganalisis DNA Anda sepenuhnya. Anda punya genetika yang merespon baik dengan pengobatan tradisional Indonesia dicampur modern. Jika Anda tinggal 1 hari lagi, kami bisa menyembuhkannya hingga 90%. Saya terperangah. Krisis yang saya pikir akan membunuh saya, justru menjadi kesempatan untuk sembuh total. Saya tidak bisa mempercayai mata saya, tetapi kemudian, hal yang tidak terduga benar-benar terjadi. Saya terbaring diam di ranjang rumah sakit, melihat langit-langit putih bersih yang memantulkan sinar matahari pagi dengan lembut. Dada yang sesak tadi malam sekarang bernapas lega, seolah tidak pernah ada serangan asma. Tim medis bergantian datang melihat saya setiap jam. Seorang perawat tersenyum dan meletakkan segelas air lemon madu di samping ranjang. Minum, Nona. Ini membantu membuang racun dan merelaksasi paru-paru. Dia berbicara dengan nada lembut seperti seorang kakak. Saya menyeruput dan langsung merasa segar.
Dokter penanggung jawab masuk dengan tablet yang menampilkan grafik paru-paru saya berwarna hijau cerah. Selamat, Anda pulih 90% lebih cepat dari yang diperkirakan AI. Dia duduk di samping ranjang, menatap mata saya dengan serius. Anda melewati titik krisis tadi malam karena sistem kami, Nona. Tapi yang lebih penting adalah mental Anda sendiri. Anda tidak terlalu panik. Itu membantu obat bekerja lebih baik. Air mata saya menggenang. Saya pikir saya akan mati di tengah pasar seperti itu. Saya sangat takut. Suara saya bergetar. Dokter tersenyum dan menggenggam tangan saya dengan lembut. Di sini, tidak ada yang mati sendirian, Nona. Pasar yang Anda pikir kacau adalah jaringan kehidupan. Orang Indonesia selalu saling membantu, bukan karena tugas, tetapi karena kebaikan hati. Dia berhenti sebentar. Anda tahu, sistem terpadu kami menghubungkan data dari rumah sakit, bandara, polisi, dan bahkan aplikasi di telepon warga. Ketika Anda jatuh, aplikasi orang-orang di sekitar Anda mengirim sinyal otomatis. Kami tiba dalam 4 menit. Saya terdiam. Kilasan pasar malam melintas. Penjual yang memberi inhaler, pedagang yang membuka jalan, polisi yang mengendalikan kerumunan. Semua orang tidak tahu saya seorang putri, tetapi menolong saya seperti anggota keluarga. Saya pernah mengkritik kekacauan mereka, tetapi malam itu, kekacauan berubah menjadi kekuatan. Terima kasih banyak, kata saya. Suara saya bergetar. Dokter mengangguk. Tidak perlu berterima kasih, Nona. Ini yang kami lakukan setiap hari. Dia berdiri. Besok Anda boleh keluar. Tetapi jika ingin tinggal dan belajar lebih banyak, kami punya program pemulihan dengan yoga Indonesia dan herbal. Anda akan sembuh total 100%. Pengawal saya berdiri di depan pintu kamar. Ketika saya menceritakan kepadanya, wajahnya pucat. Yang mulia, Istana Kekaisaran memerintahkan untuk segera kembali. Ada pertemuan penting. Saya menggeleng. Saya bilang saya aman, dan saya harus tinggal sebentar lagi untuk belajar. Dia terperangah, tetapi mengangguk. Sore itu, saya berjalan keluar dari ruang ICU menuju taman rumah sakit. Kaki saya masih sedikit lemah, tetapi hati saya kuat. Saya duduk di bawah pohon besar, melihat patung Garuda yang mengepakkan sayapnya. Saya tersenyum, air mata mengalir. Saya sangat malu pada diri sendiri. Saya datang ke sini dengan prasangka penuh, berpikir Indonesia lebih rendah, kacau, lambat, tidak bisa dipercaya. Tetapi setiap kali saya mengkritik, itu dibantah dengan kenyataan yang melebihi. Saya mengambil telepon, menelepon ibu saya di Jepang. Ibu, saya salah, saya terlalu sombong. Saya menceritakan segalanya, air mata saya tidak berhenti mengalir. Ibu saya diam sejenak. Anakku, kamu sudah menemukan gurumu, ya? Saya mengangguk, meskipun dia tidak melihat. Ya, Indonesia adalah guru yang harus kita pelajari. Saya menutup telepon, lalu berjalan kembali ke kamar. Hati saya sudah tercerahkan. Saya bukan lagi putri yang sombong. Saya adalah manusia yang mendapat pelajaran hidup dari bumi ini. Tetapi pencerahan baru saja dimulai. Saya harus memberitahu dunia. Saya tidak bisa mempercayai mata saya, tetapi sekarang saya percaya. Pagi berikutnya, saya bangun dengan perasaan paling ringan dalam hidup saya. Paru-paru saya lega, seolah tidak pernah sakit sebelumnya. Saya bangkit dari ranjang, berjalan ke jendela, melihat keluar. Dokter masuk dengan tablet. Selamat, Anda sembuh total. Grafik paru-paru sempurna. Dia menyerahkan dokumen. Ini laporannya. Kami menganalisis DNA Anda sepenuhnya. Genetika yang menyebabkan asma kambuh kami sembuhkan dengan formula herbal Indonesia dicampur genetik awal. Anda tidak akan kambuh lagi jika menjaga diri dengan baik. Saya terperangah. Genetik di Indonesia? Dia tersenyum. Ya, kami memimpin banyak negara di Asia. Kami berinvestasi pada orang dan teknologi untuk kehidupan, bukan untuk ketenaran. Saya memeluknya tanpa berpikir. Terima kasih. Anda menyelamatkan hidup saya. Dia tertawa pelan. Bukan saya sendiri, Nona. Seluruh tim. Dan kebaikan hati dari orang-orang di pasar juga. Air mata saya mengalir. Saya pernah berpikir mereka lambat dan tidak sistematis, tetapi sebenarnya itu adalah ketepatan yang datang dari hati. Saya berkemas, bersiap untuk meninggalkan rumah sakit. Pengawal sudah menunggu, tetapi saya bilang saya akan tinggal 1 hari lagi untuk berterima kasih kepada semua orang. Dia mengangguk. Saya berjalan ke ruang konferensi kecil rumah sakit tempat tim medis berkumpul. Saya berdiri di depan, berbicara dengan suara yang mantap.
Nama saya Akiko, dari Wangsa Kekaisaran Jepang. Saya datang ke sini dengan kesombongan, berpikir Indonesia lebih rendah. Tetapi Anda membuktikan bahwa saya salah. Ruangan hening. Saya berhenti sebentar. Air mata mengalir. Indonesia adalah guru yang harus kita pelajari. Kita terlalu sombong. Sistem medis, kebaikan hati orang, teknologi penyelamat hidup. Itu melebihi yang pernah saya lihat di Jepang berkali-kali. Tim medis bertepuk tangan. Seorang dokter berkata, "Terima kasih, Nona, tapi kami masih terus berkembang. Kami tidak sempurna." Saya tersenyum. Ya, Indonesia mungkin tidak sempurna dalam segala hal, seperti kemacetan, udara panas, tetapi dalam hal yang paling penting kebaikan hati, kecerdasan, dan sistem penyelamat hidup Anda jauh di depan kami. Semua orang tersenyum. Saya membungkuk dalam gaya Indonesia. Terima kasih. Sore itu, saya pergi ke pasar malam tempat saya jatuh tadi malam untuk berterima kasih kepada orang yang menolong. Saya berjalan ke warung penjual makanan. Pria itu berdiri menjual. Dia langsung mengenali saya. "Anda sudah sembuh, Nona?" Saya membungkuk dan berterima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya." Dia tersenyum malu. "Tidak apa-apa, Nona. Kami orang Indonesia selalu saling membantu." Penjual di sampingnya menyodorkan buah. "Makan, Nona. Gratis." Air mata saya mengalir lagi. Saya terus berjalan, melihat anak-anak bermain. Saya mengambil patung Garuda yang saya beli kemarin, memberikannya kepada salah satu anak. "Garuda Indonesia kuat dan berhati mulia, ya nak." Anak itu tersenyum lebar. Saya berpikir dalam hati, Garuda adalah motif yang mengikuti saya sepanjang jalan, dari patung di kuil, stiker di ojek, hingga logo di rumah sakit. Itu adalah Indonesia. Kuat, tetapi penuh kasih. Malam itu, saya duduk di tepi teluk bersama Nizam, mahasiswa yang saya temui hari pertama. Dia datang menjemput sesuai janji. "Anda banyak berubah, Nona," katanya. Saya tersenyum. "Ya. Saya pernah meremehkan negara Anda, tetapi sekarang saya mencintai tempat ini." Saya menceritakan segalanya. Dia mendengarkan, lalu berkata, "Kami tidak sempurna, Nona. Ada banyak masalah. Tetapi kami berusaha untuk berkembang, dan kebaikan hati adalah energi kami." Saya mengangguk. Saya akan memberi tahu dunia. Wangsa Kekaisaran Jepang harus belajar dari Indonesia. Saya mengambil telepon, merekam klip pendek, mengirimkannya ke Istana Kekaisaran. Indonesia bukan hanya tetangga, tetapi teladan. Malam itu, saya duduk di kamar hotel, menulis surat kepada Kaisar. Indonesia mengajarkan saya bahwa kebesaran tidak terletak pada kesempurnaan, tetapi pada kebaikan hati dan usaha. Kita harus rendah hati untuk belajar. Saya mematikan lampu, berbaring dengan hati yang damai. Saya sudah tercerahkan. Indonesia adalah keajaiban yang nyata. Saya tidak bisa mempercayai mata saya di hari pertama, tetapi sekarang saya percaya segalanya. Pagi terakhir di Jakarta, saya bangun pagi-pagi sekali. Langit masih gelap, tetapi ada cahaya merah muda yang lembut bercampur. Saya mengenakan pakaian biasa, bukan pakaian kerajaan, dan berjalan keluar hotel sendirian. Saya ingin merasakan bumi ini untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Saya naik bajaj 1. Pengemudi tersenyum lebar. "Mau kemana, Mbak?" Saya menjawab, "Bandara Soekarno-Hatta." "Tapi mampir Monas dulu, boleh?" Dia mengangguk, "Boleh, Mbak. Saya akan lewat jalan pintas." Dalam perjalanan, kami melewati jalan yang biasanya macet total, tetapi pagi ini lancar. Saya melihat keluar, melihat orang Indonesia bangun pagi, berolahraga di taman, menjual sarapan satu sama lain. Aroma kopi dan bubur tercium di hidung. Pengemudi mengajak saya berbicara. "Dari Jepang, ya? Suka Indonesia?" Saya tersenyum, sangat suka. "Tempat ini mengubah hidup saya." Dia tertawa. "Syukurlah. Datang lagi, ya." Sesampainya di Monas, saya berjalan ke kawasan itu. Saya melepas sepatu, berjalan tanpa alas kaki di atas paving block yang dingin. Saya melihat monumen nasional yang menjulang tinggi, megah dalam keheningan. Saya berlutut, membungkuk. "Terima kasih telah mengizinkan saya belajar." Air mata mengalir. Saya melihat patung Garuda berdiri menjaga. Ia mengepakkan sayapnya seolah memberkati saya. Saya tersenyum. Garuda mengikuti saya sepanjang jalan. Dari jatuh pertama hingga sembuh total. Itu adalah simbol perubahan. Dari kesombongan menjadi kerendahan hati, dari ketakutan menjadi cinta. Saya berjalan keluar dari Monas,
naik bajaj lagi menuju bandara. Dalam perjalanan, saya melihat papan nama, Land of Smiles. Saya tersenyum dalam hati. Ya, senyum hangat dari orang asing, dari dokter, dari anak-anak di pasar. Itu adalah energi yang nyata. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, saya berjalan ke terminal keberangkatan. Itu masih luas, bersih, dan teratur seperti hari pertama saya datang. Tetapi sekarang, saya melihatnya dengan mata yang berbeda. Saya melihat staf tersenyum menyapa turis, membantu tanpa memandang negara. Saya berhenti di counter check-in. Kepala tim protokol yang menyambut saya hari pertama berdiri di sana. Dia mengenali saya. "Selamat datang kembali, Yang Mulia." Kembali?" Saya tersenyum. "Ya, tetapi saya pasti akan kembali lagi." Dia memberikan hadiah kecil, bunga melati, oleh-oleh dari bandara, aromanya membantu relaksasi. Saya menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Ini adalah kebaikan hati terakhir yang saya terima." Dia membungkuk. "Kami tidak mengucapkan selamat tinggal, Yang Mulia. Kami bilang, sampai jumpa lagi." Saya berjalan menuju gate. Pesawat kepresidenan menunggu. Pengawal berdiri menunggu. Saya berbalik, melihat bandara untuk terakhir kalinya. Saya melihat keluarga Indonesia saling berpelukan saat berpisah. Saya melihat turis asing tersenyum, berfoto. Saya melihat sistem yang bekerja seperti jam, tetapi penuh dengan hati. Saya naik ke pesawat, duduk di kursi. Saya mengambil bunga melati, mencium baunya. Aroma lembut menenangkan hati. Pesawat lepas landas. Saya melihat ke bawah ke daratan Indonesia yang perlahan mengecil. Jakarta terang benderang, bahkan di pagi hari. Saya menghela napas. Bukan penyesalan, tetapi perasaan penuh. Saya mengambil buku catatan, menulis surat kepada Istana Kekaisaran. Indonesia bukanlah negara yang sempurna. Ada kemacetan, ada udara panas, ada masalah kecil, tetapi dalam hal yang paling patut dikagumi kebaikan hati orang, kecerdasan, dan sistem penyelamat hidup mereka hebat. Kita harus belajar dari mereka dengan kerendahan hati. Pesawat terbang menembus awan. Saya melihat patung Garuda yang saya beli dari pasar. Ia tersenyum di tangan saya. Saya tersenyum kembali. Garuda adalah motif yang mengikuti saya sepanjang jalan. Dari hari pertama saya jatuh hingga hari ini saya berdiri tegak. Itu adalah Indonesia, kuat dalam kasih sayang. Ketika pesawat mendarat di Tokyo, saya berjalan keluar. Media sudah menunggu. Saya tersenyum, lalu berbicara ke mikrofon. Saya pergi ke Indonesia untuk konferensi, tetapi kembali dengan pelajaran hidup. Indonesia adalah keajaiban yang harus kita pelajari. Berita menyebar ke seluruh Jepang dan dunia. Istana Kekaisaran mengadakan pertemuan khusus untuk belajar dari Indonesia. Saya menjadi jembatan yang menghubungkan dua bangsa. Dan saya tahu saya akan kembali ke Indonesia lagi, bukan sebagai putri, tetapi sebagai murid yang rendah hati. Indonesia bukanlah negara yang sempurna, tetapi merupakan bangsa yang hebat dalam hal yang paling patut dikagumi. Saya tidak bisa mempercayai mata saya di hari pertama, tetapi sekarang saya percaya segalanya. Dan ini adalah awal dari persahabatan yang abadi.